Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses integrasi kita yaitu pada food integration by kategori. Kalau kita melihat di bagian kategori di bawah ini, new taste, popular, dan recommended, kita akan melakukan integrasinya dengan API. Kita akan coba masuk ke halaman homepage kembali. Nah, kita close yang lainnya dulu. Di sini, di bagian Home tab section, kalau kita klik masuk ke sana detailnya, kita memiliki beberapa komponen seperti di new taste untuk yang ini, kemudian untuk yang popularnya, recommended-nya juga. Nah, ini kita akan get API-nya. Kita mulai dari new taste terlebih dahulu. Kita akan membuat reducer yang sama di tempat homepage tadi. Nah, mungkin kita masukkan saja di sini di home reducer. Pertama ada new taste. Ini array juga nantinya. Kemudian popular. Dan yang terakhir recommended. Nah, kita akan membuat logic di bawahnya. Kita copy paste saja sini yang lain. Kurang lebih kita membutuhkan 3 tambahan baru. Di mana kalau set new test, kita akan merubah new test-nya. Kemudian kalau kita akan set action type-nya popular, maka yang dirubahnya juga popular. Yang terakhir, set recommended, maka yang dirubah adalah recommended-nya juga. Nah, kita sudah menyiapkan reducernya untuk home reducer. Selanjutnya action-nya juga kita akan buat. Nah, di sini. Untuk pemanggilannya, kalau kita melihat kepada dokumentasi di Postman, untuk mendapatkan list food berdasarkan kategori, kita bisa memasukkan types di param kita. Di sini, contohnya kita mau mencari kategori new taste, kita bisa masukkan types-nya new food, atau kita bisa mencari types-nya popular. Nah, kemudian yang satunya lagi bisa recommended. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengambil berdasarkan types-nya, atau kalau kita sebut di dalam UI itu berdasarkan kategorinya. Baik, kita akan coba call API-nya. Di sini kita duplikasi saja function atau action-nya. Kita ganti menjadi get food data by types. Nah, di sini kita nanti akan mengirimkan types-nya mau apa. Sehingga di sini kita akan tambahkan query params-nya, types, kemudian kita tambahkan dengan tipe yang dikirimkan. Nah, types ini sebenarnya tidak hanya satu string saja, bisa saja kita kirimkan new food, recommended, popular, itu juga boleh. Nah, hanya saja karena kita di sini keperluannya by kategori, jadi types ini cukup satu saja dikirimnya. Nah, kurang lebih pemanggilannya seperti ini. Nah, yang dirubah adalah bagian sininya. Nah, selanjutnya kita akan berikan logic untuk proses dispatch-nya. Jika types sama dengan new taste, maka yang di-dispatch adalah set new taste. Nah, kemudian kita berikan logic lagi, jika types-nya sama dengan popular, maka set popular. Yang terakhir, kita berikan logic, kalau recommended, ini juga kita ganti menjadi recommended. Nah, seperti ini untuk mendapatkan list API-nya. Oke, selanjutnya kita akan gunakan list tersebut di dalam home tab section. Nah, pertama kita akan gunakan di tab new taste di sini. Nah, kita akan panggil use selector. Jangan lupa ini diimport dari React Redux, pastikan diimport ya. Use selector di sini. Kemudian kita kasih kurung, akan mereturn state di mana kita hanya pilih home reducer saja, tidak semuanya kita ambil. Kemudian di sini kita spesifikan lagi di home reducer itu new taste.
Nah, seperti ini. Kemudian, barulah di sini new taste-nya kita akan mapping. Seperti ini. Nah, proses pengiriman mappingnya kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Kita akan return item list food. Nah, kita spesifikkan nih. Untuk name-nya apa? Kita dapat dari item.name. Kemudian untuk price-nya dapat dari mana? Price-nya kita dapat dari .price ya. Berarti item.price. Ratingnya item.rate. Kemudian image-nya dapat dari item.picturepath. Oke. Terakhir ini akan di-navigate ke food detail ya. Ini kita abaikan dulu. Nah, kita akan remove yang lainnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan mapping. Kalau sudah di mapping seperti ini, jangan lupa kita harus tambahkan key. Key-nya adalah item. Nah, key ini harus berupa hal yang unik atau value yang unik. Kalau kita lihat list di sini, yang unik adalah ID-nya. Sehingga kita bisa menggunakan item.id untuk key-nya. Nah, seperti ini. Kita akan coba mapping. Nah, proses new taste ini masih belum muncul karena default-nya adalah array kosong. Di sini di new taste kita akan panggil use effect yang diimport dari React. Jangan sampai lewat ya. Kemudian di sini kita akan call API tadi. Atau action tadi kita akan panggil dengan cara kita dispatch terlebih dahulu. Nah, kita buat const dispatch. Kita ambil dari use dispatch yang diimport dari React Redux. Jangan sampai lupa importnya ya di atas. Tadi use dispatch dan juga use effect harus diimport dulu. Kemudian di sini, setelah kita buat use dispatch-nya, kita akan buat use effect untuk calling dispatch. Kita panggil get food data by types yang diimport dari Redux action. Enter. Seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa diimport ya, karena saya menggunakan auto import. Khawatir teman-teman tidak menggunakan auto import sehingga terjadi error kalau tidak diimport. Baik, selanjutnya apa yang dikirim di get food data types-nya? Saya harus mengirimkan types. Types-nya terserah kita, bentuknya string. Nah, contoh di new taste ini saya mau kita kirim di sini new food sesuai dengan kategori yang disediakan oleh backend di sini. Kemudian kita simpan dan kita perlu perbaiki logic kita nih di get food data by type. Saya ngirimnya new taste, harusnya di sini new food ya. Karena kategori yang disediakan backend namanya new food. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita muncul nih untuk yang types-nya new food. Nah, hanya saja image-nya belum muncul karena untuk memunculkan image saya perlu memperbaiki pengiriman image-nya. Karena URL berarti saya harus tambahkan di sini URI. Oke. Kemudian kita simpan, baru image-nya muncul. Selanjutnya untuk masalah ratingnya juga harus kita perbaiki. Coba kita lihat di item list food, kita klik di sini. Nah, untuk rating kita akan mendapatkan value rating dari sini, dari props yang dikirimkan. Nah, kita cek rating yang dipanggil, harusnya props yang dikirimkan bukan rating tapi number. Nah, berarti harus kita rubah nih di bagian item list food. Di rating ini yang dikirimkan harusnya number props-nya. Oke, seperti ini. Nah, baru dia ada rate-nya sesuai dengan bintang yang dikirimkan. Nah, setelah kita membuat hal seperti ini, selanjutnya kita akan memperbaiki beberapa tipe. Contoh di rating kita maunya memberikan titik 0 di ujungnya sehingga ada desimalnya ya. Kemudian untuk rupiah juga sama, sebaiknya dipisahkan sesuai dengan ribuannya sehingga kita bisa lebih jelas lagi untuk mengetahui harganya. Nah, bagaimana cara untuk membuat teks dengan format number tersebut? Kita akan menambahkan library dengan namanya React Number Format. Nah, di sini kita akan menggunakan package ini, React Number Format. Kemudian untuk installnya langsung saja kita add React Number Format.
Karena saya menggunakan yarn, jadi saya copy bagian ininya saja. Yarn add React number format. Oke, selesai diinstal, kita tidak perlu merestart aplikasi kita atau install ulang karena ini levelnya hanya JavaScript saja, tidak sampai menyentuh folder Android. Selanjutnya, untuk penggunaannya, pertama kita lakukan import dulu, dan di sini untuk number format ini sebenarnya dia mengkonversi dari number yang kita kirimkan, kemudian dia konversi mereturn sebuah teks dengan penulisan number format yang kita inginkan. Nah, ini sebenarnya basicnya adalah support untuk React.js. Namun bisa juga kita gunakan untuk React Native dengan merubah return-nya. Kan kalau React.js itu bisa aja mereturnnya sebuah span atau p, bukan bentuk teks ya, bukan komponen teks seperti halnya di React Native. Nah, kita bisa membuat custom untuk React Native dengan menambahkan render text. Jadi yang kita render adalah komponen teks nantinya. Oke, kita akan coba. Namun sebelum dicoba, kita pertama perbaiki dulu untuk warning ini. Jadi ada mapping yang belum saya kasih key, yang letaknya ada di home page. Nah, di bagian food ini saya lupa, food card ini belum memasukkan key. Nah, saya tambahkan item food.id. Nah, sekarang hilang ya untuk warning tersebut. Kita lanjutkan lagi ke Home tab section. Di sini saya ingin membuat komponen khusus yang bisa mereturn sebuah teks dengan format number yang saya inginkan. Nah, untuk itu saya akan membuat komponen tersendiri di molecules. Kita berikan saja nama komponennya number. Kemudian kita buat index di sini. Di sini kita melakukan apa saja? Kita akan membuat komponen number. Ya, namanya number. Kemudian kita akan mengimport number format. Nah, number format ini cara pemanggilannya atau return-nya cukup seperti ini. Kemudian kita nanti akan menerima beberapa props. Pertama, yang wajib ada itu adalah value. Nah, value ini adalah number yang ingin kita format. Nah, oke, kita akan membuat props namanya number. Kita akan masukkan ke dalam value ini. Kemudian, selain value, kita juga akan menambahkan 1000 separator. Artinya, pemisah ribuannya mau pakai apa? Karena default dia pakai koma. Nah, saya ingin defaultnya pakai titik sesuai dengan pemisah ribuan di Indonesia. Nah, kita akan masukkan di sini, pakainya titik. Kemudian, nah kita akan coba dulu untuk ini. Kita akan ekspor dulu number ini di dalam indeks molekulnya. Nah, kemudian kita ekspor di sini. Nah, kalau sudah kita akan pakai di dalam Home tab section, khususnya di item list food. Nah, untuk bagian rupiah ini, saya akan coba ganti dengan menggunakan komponen number yang diimport dari molekul number juga di sini. Props apa aja yang harus saya kirim? Pertama, numbernya berapa? Nah, ini didapat dari price. Kemudian, kita perlu spesifikan juga di dalam komponen number ini, return-nya kan default-nya adalah span atau P, sesuai dengan tag HTML. Nah, di React Native tidak bisa membaca hal itu, maka perlu kita ganti di sini render text-nya. Nah, kita harus membuat render text menjadi sebuah komponen yang dimengerti oleh React Native, yaitu text yang diimport dari React Native. Nah, di sini baru kita masukkan value-nya. Oke, kalau sudah, kita akan simpan. Nah, kita akan remove untuk yang teks yang ini. Oops, saya salah posisi. Saya berada di order summary sekarang. Seharusnya saya akan pindahkan ini ke produk ya, karena di sini adalah list produk. Kita masukkan ke sini. Kemudian ini kita komen. Oke, di sini ada error bahwa decimal separator cannot be same as 1000. Berarti kita harus spesifikan di komponen number ini
value dari decimal separatornya. Oke, decimal separatornya kita akan buat menjadi koma ya, supaya tidak sama dengan thousand separatornya. Oke, kita lupa untuk menambahkan display type-nya. Kita harus menentukan display type-nya harus apa, karena default-nya adalah input. Nah, di sini display type-nya default-nya adalah input, sedangkan kita ingin mereturn sebuah teks. Nah, kita rubah saja value-nya menjadi teks seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki value dengan pembagi ribuan titik di sini. Nah, kita ingin juga membuat sebuah prefix depannya, yaitu IDR atau rupiah, sehingga kita bisa menambahkan di sini prefix IDR. Nah, seperti ini. Kalau butuh spasi, kita tambahkan spasi. Nah, kita sudah memiliki format number yang pertama. Nah, selanjutnya kita juga ada format number yang lain, yaitu untuk rating. Nah, rating juga sama-sama ingin kita buat desimal ya. Namun tidak bisa kita gunakan hal yang sama dengan number format untuk rupiah ini. Jadi kita akan membuat nanti type di sini. Kita kirimkan juga type-nya. Jadi kita kasihkan logic jika type yang dikirimkan adalah desimal, nah maka yang akan di-return adalah number format yang ini. Hanya saja beberapa settingan kita rubah. Contoh separator thousand-nya kita hapus. Kemudian desimal separatornya menjadi titik. Nah, prefixnya juga kita hilangkan. Kita perlu tambahkan juga decimal scale. Decimal scale itu artinya berapa digit desimal yang kita allow. Nah, saya akan mengizinkan hanya satu saja. Oke, kita akan coba panggil di dalam komponen rating ya di sini. Nah, untuk text number ini kita akan ganti menjadi number yang kita import dari komponen sebelahnya. Yang kita kirim hanya number, yang mana number itu didapatkan juga dari props number kalau di rating ini. Oke, kita remove yang ini. Nah, kita mendapatkan untuk rating ini ada IDR-nya, karena kita belum spesifikan type-nya. Type-nya apa? Type-nya di sini harus desimal. Oke, kita lupa tidak me-return ini ya. Kita return di sini number formatnya, supaya kalau desimal dia akan lari ke sini. Oke, kalau kita lihat di sini, untuk numbernya masih belum desimal, kita perlu menambahkan props tambahan, yaitu fixed decimal scale. Nah, ini nilainya true atau false. Jika true seperti ini kita pasang, maka dia akan memberikan default, menambahkan 0 di dalam numbernya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang dia akan menambahkan 0 di dalam numbernya. Oke, kalau sudah, kita telah menambahkan number untuk rupiah dan juga rating. Selanjutnya, ini akan kita implement di tab-tab yang lainnya. Kita akan masuk ke Home tab section. Di sini, kita bisa copy untuk format yang lainnya, atau untuk tempat yang lainnya. Kita akan copy ini. Kemudian, kita ganti untuk popular. Nah, hanya saja kita bedakan di bagian new food ininya. Kita kirim menjadi popular. Oke. Kemudian di bagian recommended juga sama, kita bisa ganti semuanya dengan format yang telah kita buat. Kemudian ini kita ganti menjadi recommended. Oke, kita bisa simpan. Nah, selanjutnya bisa kita cek di popular, di recommended juga sama. Kita bisa lihat-lihat listnya. Oke, di sini ada sedikit yang perlu kita perbaiki, di mana ketika kita masuk ke popular, yang diambil value-nya bukan new taste, tapi popular. Kemudian kalau ke recommended, yang kita ambil value-nya bukan new taste, tapi recommended. Value dari home reducer-nya. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat di popular. Nah, sekarang popular ada 1, ratingnya 3, recommended juga ada 1, ratingnya 5 ya. Nah, jadi kita sekarang sudah memiliki list makanan sesuai dengan kategorinya.
Oke, dengan demikian, untuk integrasi makanan atau food di halaman homepage sudah kita integrasikan semua. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari detail dari food yang kita pilih. Demikian, semoga bermanfaat.